Oke, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Teti hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan tindak lanjut mengenai observasi kelas kita kemarin. Nah, bagaimana di sini saya yang pertama mau tanya sama Bu Teti, bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan observasi kemarin? Kalau ditanya perasaan, terus terang saya merasa senang karena saya dipilih oleh Pak Idris sebagai sampel untuk melakukan observasi Bapak. Dengan Bapak memilih saya merasa tertantang untuk menampilkan yang terbaik. Baik, jadi perasaannya intinya senang ya Ibu ya. Senang sekali. Nah kemudian kira-kira nih dari tujuan yang Ibu utarakan kemarin waktu kita sebelum melaksanakan observasi, kira-kira tercapai nggak? Kalau dari tujuan pembelajaran, dari penilaian kognitifnya tercapai, namun ada penilaian dari sikap yang menurut saya yang terabaikan. Karena kan di saat kegiatan pembelajaran kan itu kan saya membentuk kelompok, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning yang saya harapkan peserta didik dapat memecahkan masalah-masalah yang saya berikan. Nah, untuk memecahkan permasalahan itu saya membentuk kelompok peserta didik. Namun pada saat pelaksanaannya ada beberapa peserta didik yang kurang antusias, terus ada juga yang tidak memberikan pendapat. Jadi dalam satu kelompok itu ada 4 orang, ada di antara kelompok itu ada 1 orang yang hanya diam, tidak memberikan pendapat gitu. Jadi kalau dari segi penilaian kognitif menurut saya sudah tercapai dan juga sudah saya periksa hasil dari diskusi kelompok. Namun untuk penilaian sikapnya masih kurang. Baik, jadi di sini dari berdasarkan catatan saya sewaktu saya melaksanakan observasi di kelas Ibu, di sini ada 3 fokus pengembangan yang sudah Ibu laksanakan. Nah, kemudian dari ketiga fokus pengembangan ini ada beberapa yang masih perlu dimaksimalkan seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah kelihatan Ibu lakukan. Kemudian penerapan PSE-nya juga sudah Ibu munculkan ya. Dari aspek-aspek yang ada di PSE, dari fokus pada kesadaran diri, kesadaran sosial dan tanggung jawabnya, semua sudah Ibu tampilkan. Nah, kemudian ada sedikit catatan. Di situ ada penerapan budaya positif dalam pembelajaran Ibu. Nah, itu saya lihat sangat baik ya. Murid merasa nyaman dalam pembelajaran, selama pembelajaran itu murid-murid merasa nyaman, itu pertahankan ya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran itu untuk diferensiasinya sudah terlihat, ada kontennya nampak, kemudian dalam prosesnya juga sudah bagus. Hanya tinggal nanti Ibu bisa untuk produknya belum terlihat karena dalam pembelajaran kita semalam hanya ada 1 produk ya. Jadi belum nampak diferensiasi produknya. Kalau untuk dalam PSE-nya sangat baik, dari ice breaking-nya ada, kemudian doa kita juga ada, baik pembuka dan penutupnya seperti itu ya. Nah, kemudian Ibu juga konsisten menampilkan emosi Ibu, itulah yang memancing semangat dari siswa-siswi Ibu gitu ya. Nah, jadi dari observasi yang semalam sudah kita laksanakan, kira-kira nih rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya itu apa? Ya seperti yang tadi saya katakan, ada juga kan beberapa tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Kalau menurut saya nanti untuk selanjutnya saya rasa saya harus lebih banyak lagi mencari referensi Pak. Misalnya dengan mengikuti pelatihan online ataupun offline, mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar. Karena memang di situ banyak kali ya kan, bahan-bahan itu banyak sekali. Sangat banyak ya, bisa kita tiru ya. Aksi nyata, bukti karya itu banyak ya kan. Bisa kita tiru. Terus mungkin bisa Pak kita rutin mengikuti KKG ya, seperti yang udah kita laksanakan juga di kecamatan kan. Itu juga bagus untuk kita ya, untuk kita para guru
atau mungkin nanti di sekolah pun kita bisa buat juga. Memang kita sudah pernah melaksanakan, tapi mungkin alangkah baiknya itu dilaksanakan lebih rutin lagi, kalau menurut saya gitu. Terus untuk mungkin ya untuk kerja kelompok itu, saya rasa saya harus lebih banyak lagi mempelajari emosi anak gitu. Misalnya kayak setelah pembelajaran saya bisa bertanya bagaimana perasaannya setelah pembelajaran, bagaimana suka tidak kalau tugas itu diberikan secara berkelompok, atau mana lebih suka berkelompok atau sendirian, antusias tidak kalau disuruh maju ke depan, seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Baik, jadi untuk kedepannya saya rasa rencana Ibu ini sangat baik ya. Saya harap dapatlah segera Ibu laksanakan. Walaupun tadi Ibu bilang di KKG kita sudah rutin, saya harap selain dari KKG Ibu bisa cari referensi-referensi lain seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jadi mungkin sampai di sini aja observasi kita yang kita laksanakan. Ya, selamat untuk Ibu karena sudah sukses. Terima kasih. Ya, oke. Karena nggak mati.